Halo Halo semua. semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Feritiona Pasaribu SPD MPD dan Ibu Noverma SPD MPD. Program Studi Pendidikan Matematika. Ruang 003. Di sini kami akan menjelaskan mengenai motivasi dan sikap pada proses penilaian pembelajaran matematika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, motivasi belajar. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu tersebut. Selain itu, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan positif untuk melakukan sesuatu agar dapat memuaskan keinginan mereka. Motivasi memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama, motivasi menurut G. Wandono. Menurutnya, motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu motivum, berarti alasan sesuatu terjadi. Alasan tentang suatu hal itu bergerak atau berpindah. Kata motivum diartikan dalam bahasa Inggris yaitu motivation. Yang kedua, motivasi menurut Dimyanti dan Mujiono. Menurut mereka, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku pelajar. Kemudian, ada 3 fungsi motivasi yang dikemukakan Sardiman, yaitu 1. Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi, sebagai penggerak atau motor yang melepas energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya, Sukmadinata mengatakan bahwa motivasi memiliki 2 fungsi, yaitu mengarahkan atau directional function, yaitu dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Lalu, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau motifnya sangat lemah akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak terarah, dan kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. Sebaliknya, apabila motivasinya besar dan kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan penuh semangat. Lalu, jenis dan sumber motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif merupakan hasil usaha dan keinginannya mengarahkan perbuatan individu menuju hal yang positif seperti ketertarikan, dorongan untuk memulai, dan kesiapan untuk pembelajaran. Sebaliknya, motivasi negatif mengacu pada faktor-faktor yang mengakibatkan ketakutan, kecemasan, atau penghindaran. Adapun faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kepercayaan diri dan keyakinan yang kurang dimiliki oleh individu. Selain motivasi positif dan motivasi negatif, ada juga beberapa sumber motivasi yang lainnya, yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Chang 2012 menyatakan bahwa motivasi intrinsik mengacu pada motivasi yang melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena nilai atau manfaat aktivitas itu sendiri. Lepper dan Hodel mengidentifikasikan 4 sumber utama motivasi intrinsik, yaitu tantangan, keingintahuan, kontrol, dan fantasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi melibatkan diri dalam sebuah aktivitas sebagai suatu cara mencapai sebuah tujuan. Individu-individu yang termotivasi secara ekstrinsik mengerjakan tugas-tugas karena mereka meyakini bahwa partisipasi tersebut akan menyebabkan berbagai konsekuensi yang diinginkan, seperti mendapat hadiah, menerima pujian, atau terhindar dari hukuman. Sikap belajar. Sikap adalah suatu kecenderungan peserta didik untuk bertindak terhadap situasi dan menentukan bagaimana individu tersebut memutuskan apa yang harus dilakukannya. Menurut Saifuddin Answar, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sikap manusia. Faktor yang pertama adalah pengalaman pribadi.
apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi sikap kita terhadap suatu hal. Faktor yang kedua adalah pengaruh orang lain yang dianggap penting. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang spesial dalam hidup individu, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap individu terhadap sesuatu. Faktor ketiga adalah pengaruh kebudayaan. Apabila hidup dalam budaya yang mempunyai norma lokal, sangat mungkin individu akan mempunyai sikap yang mendukung terhadap suatu masalah. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh siswa dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi yang menunjukkan pada kemampuan siswa dalam menguasai bahan pelajaran yang telah dipelajarinya. Para ahli mengemukakan bahwa banyak faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Apa saja sih itu? Yang pertama ada sikap dan kebiasaan belajar. Yang kedua, cara belajar seseorang. Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. Ada orang yang sangat rajin belajar siang dan malam tanpa istirahat yang cukup. Cara belajar seperti ini tidak baik karena tidak memberikan kesempatan kepada mata, otak, serta organ tubuh lainnya untuk beristirahat. Selain itu, teknik belajar dan waktu belajar pun harus ikut diperhatikan agar hasil yang diperoleh maksimal. Selanjutnya, hasil belajar siswa itu juga ditentukan oleh berbagai faktor seperti profesional seorang guru, fasilitas, keuangan, dan lain-lain yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Namun, yang sangat berperan dan menentukan sekali adalah kesadaran diri dari siswa itu sendiri terhadap proses belajar mengajar tersebut. Menurut Herbert J. Goldsmith, mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada karakteristik psikolog yang terdiri dari kemampuan intelektual dan non-intelektual. Yang kedua, faktor guru dan pengajar. Faktor tiga, faktor bahan atau materi yang dipelajari. Yang keempat, faktor media pelajaran. Yang kelima, faktor karakteristik fisik sekolah. 6. Faktor lingkungan dan situasional. Yang ketujuh, faktor kurikulum dan tujuan pembelajaran. Tim Morgan menyatakan bahwa hampir setiap tingkah laku yang diperlihatkan umumnya adalah sebab hasil belajar, baik mengenai pelajaran-pelajaran sekolah, nilai-nilai sosial, adat, dan kebiasaan, ataupun motif-motif. Siswa yang memiliki motivasi prestasi yang tinggi dan sikap positif dalam belajar cenderung akan mencapai hasil yang baik. Evaluasi belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang sistematis dalam mempertimbangkan pertimbangan mengenai arti hasil belajar. Pada prinsipnya, tujuan akhir dari suatu proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan memuaskan. Hasil belajar merupakan interpretasi dari suatu prestasi yang dicapai oleh seseorang pelajar setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dari materi-materi yang telah dipaparkan mengenai motivasi, sikap dan juga hasil belajar, di sini kita meninjau apakah ada hubungan antara motivasi, sikap dan juga hasil belajar. Lalu, kenapa hubungan ini bisa terjadi? Bukankah ini menjadi tanda tanya? Maka dari itu akan kita bahas mengenai hubungan sikap, motivasi pada hasil belajar. Yang pertama adalah hubungan motivasi terhadap hasil belajar. Seperti kita ketahui bahwasannya motivasi atau keinginan belajar bagi individu itu sangat penting. Kenapa? Karena jika seseorang individu memiliki motivasi yang bagus, maka ia akan cenderung ingin belajar terus-menerus. Selain itu, selain ingin terus belajar, ia juga akan memperbaiki pola belajar serta terus menggali ilmu yang belum ia ketahui. Jika kita kaitkan terhadap ilmu matematika, motivasi ini bisa kita kaitkan terhadap latihan soal. Jika seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan soal, ia akan cenderung terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan serta soal-soal yang ada.
Jika ia diberikan soal-soal yang rumit, maka dengan motivasi yang tinggi, ia akan menyelesaikan sampai menemukan titik hasil yang benar. Tetapi, jika dalam menyelesaikan soal yang sulit ini dia merasa tertantang dan juga dalam menyelesaikan soal ini dia salah, maka seseorang yang memiliki motivasi besar, ia tidak akan pantang menyerah dan akan terus melakukan usaha-usaha yang dapat menghasilkan penyelesaian dari soal-soal tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita para pelajar untuk mengetahui sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi suatu hal, terutama dalam belajar. Lalu kita sudah membahas mengenai hubungan motivasi dengan hasil belajar, serta hubungan sikap dengan hasil belajar. Lalu, apakah ada sih hubungan keduanya antara motivasi, sikap, serta hasil belajar? Tentu ada hubungan antara motivasi, sikap, dan juga hasil belajar. Ini melakukan keterkaitan atau berkaitan satu sama lain, di mana telah kita bahas sebelumnya. Motivasi yang baik akan menghasilkan sikap yang baik dalam proses belajar. Begitu pula sebaliknya, jika motivasinya kurang, maka akan menghasilkan sikap-sikap yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam hasil belajar. Jika sikap positif ini digunakan di dalam pembelajaran, maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula. Oleh karena itu, motivasi sangat penting untuk dimiliki dan juga terus dicari, baik dari diri sendiri maupun orang lain dalam belajar. Oleh karena itu, kita sebagai para pelajar maupun peserta didik dan juga orang-orang yang selalu ingin belajar, serta individu-individu positif yang ingin selalu melakukan perubahan, mari kita mencari motivasi yang bagus untuk diri sendiri dalam mencapai suatu hasil belajar yang maksimal.